Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Kurnia Dewi, NIM 1819105010034, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UAS Sistem Informasi Perencanaan. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan aplikasi ArcGIS dan GIS dalam penelitian atau riset pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Agenda pembahasan kali ini yang pertama adalah pengenalan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian yang kedua penjelasan mengenai program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ketiga penjelasan mengenai penggunaan aplikasi ArcGIS dan GIS dalam penelitian atau riset, dan yang terakhir manfaat untuk mahasiswa dan masyarakat yang bisa diperoleh dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengenalan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang kelak berguna pada dunia kerja. Jadi keilmuan itu bisa berupa soft skill dan hard skill. Jadi pada Merdeka Belajar ini akan diasah soft skill dan hard skill-nya agar bisa mendukung saat kita sudah bekerja nanti. Kampus Merdeka juga memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Program ini merupakan tindakan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dari lulusan pendidikan tinggi dan dilaksanakan selama 3 semester di luar program studi. Jadi selain soft skill dan hard skill-nya yang diasah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga memfasilitasi mata kuliah atau program yang akan kita ambil. Tujuan dari program ini adalah yang pertama meningkatkan soft skill dan hard skill, kemudian menyiapkan lulusan yang unggul sesuai dengan perkembangan zaman dan berkepribadian, kemudian meningkatkan fasilitas untuk mendukung pengembangan potensi mahasiswa, membantu mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, dan yang terakhir mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika yang ada di lapangan. Yang kedua ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 8 program untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pertukaran pelajar, kemudian ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asistensi pengajar dan satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, kemudian ada kegiatan wirausaha, yang ketujuh ada studi atau proyek independen, dan yang terakhir ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama ada program pertukaran pelajar. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri, mengembangkan wawasan Bhinneka Tunggal Ika dan melestarikan keanekaragaman budaya. Kemudian menjalin persahabatan antar daerah serta meningkatkan semangat persatuan
dan berbagi ilmu pengetahuan tanpa memandang perbedaan kondisi pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua, magang atau praktek kerja. Ini dilakukan dalam jangka waktu 1-2 semester dan memiliki tujuan untuk memperoleh pengalaman yang cukup untuk para mahasiswa dan pelatihan langsung di tempat kerja, mengembangkan soft skill dan hard skill, serta memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal atau induksi. Kemudian yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmunya dengan menjadi tenaga pengajar dan berdasarkan bidangnya, juga meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada penelitian atau riset. Program penelitian atau riset dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bertujuan untuk meningkatkan pool talent mahasiswa sebagai peneliti secara topikal, memperoleh kompetensi dan mendapatkan bimbingan langsung dari peneliti pusat, juga meningkatkan kualitas lembaga riset dan kualitas riset di laboratorium di Indonesia. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Program ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi, juga melatih kepekaan sosial sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian ada kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini program ini mendorong pengembangan wirausaha mahasiswa dengan memberikan bimbingan yang terarah lebih dini. Kemudian yang ketujuh, ada studi proyek independen. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan, sehingga dapat membantu mahasiswa mewujudkan pengembangan produk inovatif, meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam tingkat nasional maupun internasional, serta menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Dan yang terakhir, ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Tujuan dari program ini diantara lain memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memperoleh iptek dan keterampilan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di lapangan selama 6-12 bulan. Juga membantu pembangunan di wilayah perdesaan dengan bekerja sama bersama Kementerian Desa. Kemudian ada penggunaan aplikasi ArcGIS dalam penelitian atau riset. Apa itu ArcGIS dan GIS? Jadi ArcGIS ini merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi dari macam-macam software GIS. Sedangkan untuk GIS sendiri atau Geographic Information System atau kita sebut sistem informasi geografis merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau referensi ke ruangan. Teknologi SIG ini atau GIS dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Hubungan ArcGIS dan GIS dengan riset di bidang penataan ruang. Dalam perkembangan Indonesia pada masa sekarang, SIG sangat diperlukan, baik dalam bidang perencanaan wilayah maupun berbagai instansi pemerintahan yang ada. SIG bisa membantu perencana untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah atau wetlands yang membutuhkan pelindungan dari polusi.
ARGI sudah menjadi aplikasi wajib atau paling umum digunakan mahasiswa berencana yang melakukan proyek atau riset mengenai perencanaan kawasan. Salah satunya untuk mengidentifikasi risiko bencana pada suatu kawasan. Kemudian ada proses pembuatan peta risiko. Jadi pada pembuatan peta risiko ada 5 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data terkait wilayah penelitian. Pengumpulan data ini bisa terkait dengan data geografis, data jenis tanah, data geologi, dan lain sebagainya yang memiliki sangkut paut dengan wilayah yang diteliti. Kemudian yang kedua ada perhitungan dan pemilihan indeks. Jadi setelah data terkumpul, maka ditentukan dan dipilih indeks-indeksnya. Kemudian dilakukan perhitungan. Setelah hasil dari perhitungan itu keluar, maka akan dibuat pengelompokan. Jadi dari hasil yang keluar itu bisa dilihat untuk interval untuk hasil dari sekian sampai sekian itu termasuk golongan apa. Kemudian untuk selanjutnya hasil dari sekian ke sekian itu termasuk golongan apa, sehingga bisa ditemukan penggolongannya. Kemudian dari hasil perhitungan dan pemilihan indeks tadi itu dimasukkan dan dibuat peta, berupa peta kerawanan, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Setelah 3 peta itu selesai dibuat, peta kerawanan, kerentanan, dan kapasitasnya, maka dibuat peta risiko. Jadi peta risiko ini merupakan gabungan dari 3 peta atau hasil dari overlay 3 peta itu, yaitu peta kerawanan, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Jadi ini adalah contoh peta kerawanan. Bisa dilihat di legendanya, untuk wilayah yang berwarna hijau memiliki tingkat kerawanan yang rendah. Untuk yang kuning memiliki tingkat kerawanan yang sedang, dan untuk yang merah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Kemudian ini adalah contoh dari peta kerentanan. Dan ini adalah contoh dari peta kapasitas. Jadi ini adalah contoh peta risiko yang merupakan hasil dari gabungan atau overlay 3 peta tersebut. Kemudian berikutnya ada penyusunan proses rencana penanggulangan bencana. Untuk program-programnya, proses rencana penanggulangan bencana ini terdiri dari yang pertama, pengenalan dan pengkajian bahaya. Jadi sebelum melakukan pengenalan, kerentanan, dan yang lainnya, perlu dilakukan pengenalan dan pengkajian bahaya, tergantung dari jenis bencana alam yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan semua bencana menjadi sama. Pasti bencana itu banyak macamnya dan berbeda-beda tingkatannya, mulai dari yang paling rendah hingga yang skalanya besar. Jadi perlu dilakukan pengenalan mengenai bencana apa dulu yang terjadi dan pengkajian bahaya dari bencana tersebut. Yang kedua, ada pengenalan kerentanan. Jadi setiap daerah yang mengalami bencana memiliki kerentanan masing-masing, tergantung dari jenis bencananya. Yang ketiga ada analisis kemungkinan dampak bencana. Jadi dampak dari bencana itu berbagai macam, mulai dari kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga mempengaruhi perekonomian yang ada pada wilayah tersebut. Jadi untuk ini
perlu dilakukan analisis kemungkinan dampak bencana untuk mengetahui bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian ada pilihan tindakan dan mekanisme penanggulangan dampak bencana. Jadi, mekanisme dan tindakan dalam penanggulangan dampak bencana ini dapat berupa penyediaan rambu, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Kemudian pengumpulan bantuan logistik, penyediaan fasilitas darurat seperti tenda dan dapur, kemudian ada pengumpulan tenaga medis, dan yang terakhir sosialisasi mitigasi bencana pada seluruh kalangan masyarakat. Karena bencana tidak memandang siapapun, pasti bisa mengalami bencana itu. Kemudian yang terakhir adalah alokasi tugas dan peran instansi. Jadi untuk pelaksanaan penanggulangan dampak bencana ini bisa difokuskan pada 2 badan, yaitu BPBD, BNPB, dan Basarnas. Jadi untuk BNPB ini lebih terfokus pada sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah bencana itu terjadi. Sedangkan untuk Basarnas lebih ke arah pengerahan tim SAR untuk melakukan kegiatan evakuasi. Kemudian ada manfaat untuk mahasiswa dan masyarakat. Manfaatnya untuk yang pertama mahasiswa jadi memperoleh ilmu dan mendapat peningkatan keterampilan dalam menggunakan aplikasi ArcGIS, juga mengetahui mengenai sistem informasi geografis, di mana hal tersebut sejalan dengan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka mengedepankan ilmu dan pengetahuan. Selain itu, untuk mahasiswa yang belum atau masih asing dengan aplikasi ini, mereka bisa menambah ilmu dan pengalaman untuk mahasiswa yang sudah akrab dengan aplikasi ini. Hal tersebut bisa meningkatkan soft skill mereka. Pengetahuan akan kebencanaan juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Yang kemudian, manfaat untuk masyarakat. Hasil penelitian yang ada berupa peta kebencanaan atau peta risiko bencana. Peta tersebut berisi daerah rawan bencana berdasarkan tingkat risikonya. Hasil analisis dan penelitian yang ada dapat digunakan sebagai siasat atau upaya mitigasi bencana yang pernah menjadi histori atau pernah terjadi, maupun bencana yang berpeluang untuk terjadi. Upaya mitigasi yang ada disesuaikan dengan jenis bencana dan tingkatan risiko yang ada. Selain itu, juga dapat menambah wawasan iptek masyarakat mengenai perpetaan, terutama dalam mengetahui daerah mana saja yang berpotensi menjadi bencana, sehingga dapat menjadi langkah awal untuk selalu waspada dan menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana. Sekian presentasi dari saya. Bila ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.